Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya coba share screen dulu. Kelihatan ini screen-nya? Oh iya. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Hayyakumullah. Ahlan wa sahlan. Apa sebutnya nih? Yubabe sister. Sahabat Yubabe atau apa? Umi. Insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan tadabbur kita. Ya, setelah pekan lalu kita mempelajari urgensi tentang mentadabbur Al-Quran, apa urgensinya, tingkatan-tingkatannya, ya kemudian tata cara kita mentadabburi Al-Quran. Ya, maka pada malam hari ini ya kita kembali melakukan praktek. Ya. Kami segalanya memilih untuk kita sama-sama mentadabburi surat Al-A'la. Nah, ada di antara teman-teman yang tahu artinya Al-A'la ini apa? Atau surat keberapa dia di dalam Al-Quran? Ya, tidak apa-apa buka Qurannya. Itu urutan keberapa dalam Al-Quran? Surat Al-A'la. Iya, ya, yang maha tinggi, ke maha tinggi ya. Kemudian dia urutan yang ke 87 dalam Al-Quran. Ada yang tahu berapa jumlah ayatnya? Berapa jumlah ayat di surat Al-A'la ini? 19. Ya, Masya Allah kakak Afif luar biasa. 19 ayat. Ya. Nah, ulama berbeda pendapat tentang surat Al-A'la ini. Apakah dia termasuk dalam surat Makkiyah atau surat Madani? Jumhur atau sebagian besar yang mengatakan bahwa ya surat Al-A'la ini termasuk dalam surat Makki, ya surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Kenapa sampai ada perbedaan pendapat? Karena dalam surat ini terdapat ayat yang menyebutkan tentang solat, ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fashollah. Nah, sedangkan perintah solat ini di fatrah di waktu Mekah itu belum diturunkan. Makanya di sini ya ulama berbeda pendapat. Tetapi pendapat yang paling kuat bahwa ya surat ini merupakan surat Makkiyah. Nah, di antara teman-teman ada tidak yang tahu apa itu bedanya Makkiyah dengan Madani? Ya, apa bedanya Makkiyah dengan Madani? Khususnya di Madinah. Ada yang lain, ada yang punya pendapat lain. Iya, ya Masya Allah. Ada lagi jumlah ayatnya. Ya, ada lagi yang lain yang ya jadi ulama di sini berbeda pendapat ya apa yang dimaksudkan dengan Makkiyah dengan Madani. Ada yang pertama, yang ini pendapat yang paling banyak dipilih oleh para ulama bahwa ini melihat kapan Nabi hijrah. Jadi surat Makkiyah itu adalah surat yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah. Sedangkan surat Madani adalah surat yang turun di Madinah. Ya, surat yang turun di Madinah setelah Nabi hijrah. Jadi patokannya itu hijrahnya Nabi. Nah, adapun setelah Nabi hijrah, kemudian ada surat yang turun di Mekah, maka ini tetap dinamakan surat Madani karena dia turunnya setelah Nabi hijrah. Makanya surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath itu turunnya di Mekah, tapi dikategorikan surat Madani. Kenapa? Karena dia turun setelah Nabi hijrah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Mekkiyah adalah ya tadi seperti yang dikatakan semua surat yang turun di Mekah. Jadi merujuk ke tempatnya. Semua surat yang turun di Mekah itu namanya surat Makkiyah dan semua surat yang turun di Madinah itu namanya surat Madani. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ulama mengatakan bahwa ini siapa tergantung siapa khitabnya. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala
turunkan, dengan siapa Allah berbicara. Ketika Allah menurunkan suratnya ini berbicara tentang orang Madinah, maka disebut dengan Madani. Dan ketika Allah surat ini diturunkan dan berbicara untuk orang Makkah, maka disebut surat Makki. Tetapi pendapat yang paling banyak ya diambil oleh ulama adalah surat Makkiyah adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dan surat Madani adalah surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ya, jadi walaupun dia turun di Mekah, tapi kalau waktunya setelah Nabi hijrah, ya maka ini dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Dan surat Al-A'la ini ya kita katakan di awal ada memiliki beberapa pendapat, tetapi pendapat yang paling kuat bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, ini surat ke 87, ya jumlahnya 19 ayat. Ya, ini surat apa ya? Surat Al-A'la ini merupakan surat yang sangat khusus. Ya, bahkan ini merupakan surat yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu hadhihi surata sabbihisma rabbikal a'la. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai surat ini, yaitu surat sabbihisma rabbikal a'la. Jadi Nabi sangat mencintai surat ini. Bahkan surat ini sunnah dibacakan di beberapa momen, ya, di beberapa tempat. Ada yang tahu tidak? Ya, kapan ya surat Al-A'la ini sunnah dibacakan, di waktu kapan saja? Surat Hari Raya. Mumtaz, ada lagi? Idul Fitri, surat Witir, apa lagi? Ada lagi? Ya. Sholat Jumat ya, di antaranya mengatakan sholat Jumat ya. Sholat Jumat juga di rakaat pertama disunahkan membaca surat ini. Kira-kira kalau antum lihat ya, surat ini itu disunahkan ketika manusia berkumpul loh. Iya kan? Sholat Jumat itu merupakan sholat wajib bagi laki-laki ya. Dan itu di mana orang-orang berkumpul di situ. Ya, kenapa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mensunahkan untuk dibacakan surat ini kepada khalayak banyak. Sholat hari raya ini luar biasa ya. Sholat hari raya itu ya, Idul Fitri dan Idul Adha, bahkan perempuan-perempuan yang haid itu disuruh untuk menghadiri walaupun dia hanya menghadiri khutbahnya. Dan menariknya surat ini disunahkan dibaca ketika itu. Nah ini kalau sudah sampai seperti ini berarti ya surat Al-A'la ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Kenapa sampai Nabi mensunnahkan untuk membaca surat ini di mana ketika manusia berkumpul. Berarti memang kita harus betul-betul mempelajari surah ini dengan baik. Ya, dari Ubay bin Ka'ab hadis ya, dia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yutiru bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, dulu Nabi ketika dia sholat witir ya 3 rakaat ya. Rakaat pertama membaca sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat terakhir membaca qul huwallahu ahad. Nah, ini menunjukkan bahwa ya surat ini disunnahkan dibaca ketika kita sedang sholat witir. Nah, kemudian ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fil idaini wa fil jum'ati bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, dulu Nabi ya ketika dia sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sholat Jumat, dia membaca surat ini, sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Makanya dari sini teman-teman sekalian, luar biasa ya. Surat ini disunnahkan dibacakan ketika orang-orang sedang berkumpul. Ya. Sholat Jumat, sholat Idain ini waktu di mana manusia berkumpul. Berarti memang kita ini disuruh untuk mentadabburi. Ya, ada pesan penting yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat ini sampai-sampai dia disunnahkan dibaca ketika manusia berkumpul. Nah, kemudian ini sebab ada surat ini pernah disebutkan ya. Ini juga kalau kita mau tadabbur ini secara fikih, enggak apa-apa kita coba ya. Bahwasanya Mu'adz bin Jabal ya dulu dia pernah sholat Isya
dengan Nabi, ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal ini pulang ke kampungnya dan dia sholat sunnah. Kemudian sahabat yang lain sholat Isya dengan Mu'adz. Jadi di hadis ini secara fikih itu diperbolehkan orang yang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Nah, masalahnya ketika itu Mu'adz bin Jabal fatawwala alaihim fansahrafa rajulun minna. Dia membaca surat yang panjang. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa ini dia buka dengan surat Al-Baqarah. Nah, biasanya sahabat dulu kalau sudah memulai dengan surat Al-Baqarah itu pasti diselesaikan. Ya, pasti diselesaikan. Tidak mungkin tidak diselesaikan. Makanya ada seseorang, namanya orang kampung ya, capek. Ya, orang kampung dia capek mungkin habis bekerja. Akhirnya dia pisah dari jamaah. Dia sholat sendiri. Fasalla fa'ukhbira Mu'adzun anhu. Kemudian dikabarkan kepada Mu'adz tentang kisah orang ini. Ya, dikabarkan kepada Mu'adz tentang kisah orang ini. Apa yang Mu'adz katakan? Innahu munafik. Nah, orang ini yang tadi pisah dengan Mu'adz dia munafik. Akhirnya laki-laki yang pisah dengan Mu'adz ini dia penasaran. Dia bertanya kepada Nabi, apakah betul itu saya masuk orang munafik? Nah, falamma balagha dzalika ar-rajul dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala Mu'adz. Kemudian orang tadi yang dikatakan munafik kepada Mu'adz mengatakan kepadanya munafik, dia kabarkan kisah ini kepada Rasulullah. Akhirnya dipanggillah Mu'adz, kemudian Nabi memarahi Mu'adz. Dia katakan afattanan anta ya Mu'adz, antum pengen buat fitnah Mu'adz. Ya, dia katakan ya kalau antum pulang dan sholat dengan kaummu, bacalah surat seperti Asy-Syamsi, Wad-Duha, Al-A'la, Al-Alaq atau Al-Lail. Di sini Nabi menyebutkan surat Al-A'la. Jadi antara sunnah yang disunnahkan kepada kita untuk membacanya. Nah, ya kita tidak terlalu membahas tentang masalah fikih di hadis ini. Yang jelas surat ini pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita masuk di ayat yang pertama. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Ya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil ya dari ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu mensucikan Dia, bertasbih kepadanya. Ya, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Karena ada sebagian kaum yang mengklaim bahwasanya Allah itu tidak sempurna. Maka tugas dari kita selalu untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kekurangan. Di sini Allah katakan sabbihisma rabbikal a'la. Jadi teman-teman sekalian, ana tertarik di sini untuk membahas tentang keutamaan bertasbih. Ya, jadi suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata, Inna syara'i Allah qad kasurat. Sesungguhnya syariat Allah itu sangat banyak sekarang. Fadullani ala syai'in atasabbatu bihi. Maka ajarkan aku suatu amalan yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Nah, maka apa Nabi katakan? La yazalu lisanuka ratbun min dzikrillah. Teruslah basahi lisanmu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu teman-teman Yubabe sekalian bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini memiliki banyak sekali keutamaan. Ya, dan zikir kepada Allah ini sangat banyak. Ya, di antaranya ada bertasbih, bersalawat kepada Nabi, apalagi zikir, coba sebutkan, ada yang tahu zikir-zikir apa lagi? Beristighfar, ya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini bisa menenangkan hati. Nah, yang ingin ana katakan di sini bahwa ternyata zikir tasbih, kita mengucapkan subhanallah, ini memiliki keutamaan yang khusus. Ya, ana coba kumpulkan, ini belum sempat ana terjemahkan. Ana coba kumpulkan katanya min fadailit tasbih, di antara keutamaan dari tasbih bahwa banyak ayat-ayat yang ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berzikir secara umum, Allah datang dengan perintah zikir secara khusus, yaitu dengan bertasbih. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila.
Ini kan perintah berzikir secara umum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, "Uzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini zikir secara umum, zikir apapun itu. Ya, kita sholat, wa aqimis sholata li dzikri, kita bersalawat, kita beristighfar, ya kita semua zikir-zikir, tetapi tiba-tiba datang perintah secara khusus. Allah katakan wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Memang ada beberapa tafsiran tasbih di sini, tetapi di antara ulama menghubungkan ini adalah keutamaan di antara salah satu keutamaan zikir tasbih. Nah, di ayat ini juga Allah katakan ya, wazkur rabbaka katsiran, dan berzikirlah kepada Rabbmu dengan banyak. Wasabbih bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah di waktu malam dan waktu pagi. Ini menarik ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berzikir secara umum, datang perintah zikir secara khusus. Nah, ini harus kita teliti, harus kita cari tahu apa sih keutamaan dari bertasbih ini. Nah, ternyata ya kami menemukan dari beberapa bacaan bahwa zikir tasbih ini, yang pertama ya, annahu ibadatul makhluqati jami'an. Bahwasanya zikir tasbih ini merupakan ibadahnya semua makhluk. Ya, kita tahu teman-teman sekalian bahwa di dunia ini bukan cuma kita manusia makhluk ya. Ya, semua selain Allah itu adalah makhluk. Ya, antum lihat meja sekarang yang antum duduk di atas meja, duduk di meja itu meja itu adalah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pasir, dinding, ya, dedaunan, batu, ini adalah makhluk-makhluk Allah selain kita ya. Ya, hewan itu adalah makhluk Allah. Ternyata ibadahnya semua makhluk itu adalah bertasbih. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna." Semua penghuni 7 lapis langit dan penghuni bumi yang di dalamnya, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami, ya, tidak bisa memahami bagaimana tasbihnya para makhluk. Ini kan menarik di sini. Ternyata zikir tasbih, subhanallah, itu merupakan ibadahnya semua makhluk selain kita. Ya, kayu, pohon, daun, ya, batu, pasir, ya, itu adalah semua makhluk-makhluk Allah, dan ibadah mereka adalah bertasbih. Ya, Allah katakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka itu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka. Itu yang pertama ya. Bahwasanya keutamaan tasbih ini adalah zikir yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir secara umum, ternyata datang perintah zikir secara khusus, yaitu zikir bertasbih kepada Allah. Kemudian yang kedua ya, bahwasanya annahu ibadatul makhluqati jami'an. Ya, tasbih ini merupakan ibadah ya, banyak semua makhluk. Ya, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana mereka bertasbih. Kemudian ya, tasbih ini juga ternyata merupakan ibadahnya malaikat. Ya, annahu ibadatul malaikah, ya, fahum la yafturuna anha lailan wa naharan. Mereka tidak bosan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu malam dan waktu siang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastashirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun." Ya, bahwasanya ya di atas langit dan bumi saja ada makhluk yang tidak pernah menyombongkan diri, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah para malaikat. Apa ibadahnya? Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala
di waktu malam dan waktu petang, dan mereka tidak bosan. Ini luar biasa. Ternyata selain ini ibadah semua makhluk, ya, tasbih juga merupakan ibadahnya para malaikat. Kemudian, nah, ternyata tasbih ini annahu min a'zami asbabi syarhis sudur. Ya, dia di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan dalam hati, melapangkan hati kita. Ya, kadang-kadang kalau kita sedang galau, sedang bersedih terhadap sesuatu, mungkin kita sedang kehilangan sesuatu, ya, ditinggalkan orang yang kita cintai, atau kita sedang bersedih. Nah, di antara ibadah yang disarankan, dianjurkan adalah untuk memperbanyak kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Nah, ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Ini terjadi ketika, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kemudian dia bersedih, ya, bahwasanya Nabi ini dituduh sebagai penyihir, ya, Nabi dituduh sebagai penyair, Nabi dituduh macam-macam lah ketika berdakwah, ya. Dan ini menyebabkan hati Nabi itu menjadi sedih. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sesungguhnya kami tahu, ya Muhammad, hatimu itu bersedih, ya. Bersedih hatimu terhadap perkataan yang mereka katakan. Ya, maka apa obat dari Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka banyak-banyak bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan salat. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Nah, jadi di sini subhanallah ikhwah sekalian, teman-teman, bahwa ternyata zikir tasbih ini di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan dalam hati kita. Ya, buktinya ketika Nabi bersedih, ya, terhadap, ya, tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya, Allah suruh dia untuk banyak-banyak bertasbih. Ya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu Muhammad bahwasanya engkau itu hatimu sangat-sangat bersedih, ya, terhadap tuduhan-tuduhan yang mereka berikan kepadamu. Maka apa obat dari Nabi? Nabi katakan fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa kum minas sajidin, dan banyak-banyak salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, ini di antara keutamaan bertasbih, ya. Tadi kita sudah sebutkan, ya, yang pertama bahwa ketika Allah memerintahkan kita berzikir, ada perintah zikir tasbih secara khusus. Kemudian zikir tasbih ini ternyata merupakan ibadah semua makhluk. Ya, zikir tasbih juga ternyata merupakan ibadahnya malaikat. Nah, yang keempat kita sebutkan di sini bahwa annahu min a'zami asbabi syarhis sudur, di antara sebab Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita dari kesedihan. Kemudian ini menarik juga. Di antara keutamaan tasbih, annahu min a'zami asbabi tafrijil kurub. Zikir tasbih ini, ya, ternyata bisa mengeluarkan kita dari permasalahan. Tentu teman-teman sekalian bahwa hidup di dunia ini, ya, itu pasti ada masalah, ya. Tidak mungkin kalau kita sudah tidak ada masalah, berarti kita sudah mati, itu sudah tidak hidup di dunia, ya. Selama kita masih jadi manusia, kita masih ada nafas, kita akan menemukan permasalahan-permasalahan, pasti. Ada masalah-masalah yang akan kita dapatkan. Nah, dengan memperbanyak bertasbih, ini bisa, ya, membuat kita keluar dari permasalahan hidup. Permasalahan apapun itu. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah kisahnya Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus itu, ya, ketika dia berdakwah, ya, mendapatkan penolakan, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari kampungnya. Ya, dia memutuskan untuk keluar, tidak mau lagi berdakwah di kampung tersebut. Akhirnya Nabi Yunus pun pergi mengendarai kapal. Ya, sampai di pertengahan perjalanan di kapal, terjadi badai yang sangat besar yang mengakibatkan ini orang-orang di kapal ini harus membuang semua barang bawaannya. Tetapi ternyata ketika selesai dibuang semua bawaan orang-orang ini, ternyata ini kapal ini masih terguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Dan bahkan, ya, kalau sampai tidak ada satu orang yang dibuang dari kapal ini bisa menyebabkan mereka tenggelam.
Akhirnya ya kapten kapal ya, pemilik kapalnya pun melakukan undian. Dia katakan kepada orang-orang di kapal tersebut, harus ada satu orang yang kita buang. Kenapa? Kalau sampai tidak ada kita buang satu orang, ini kita semua mati karena kapal akan tenggelam. Karena ini badai yang sangat besar. Akhirnya diundi, ya, dibuat undian. Ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus. Nah, pemilik kapal ini tahu bahwasanya Nabi Yunus ini adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bilang, coba diundi lagi. Ya, jangan sampai Nabi Yunus yang dibuang. Ya, ternyata ketika diundi yang kedua kali, tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Diundi yang ketiga kali, tetap namanya Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya mereka pun sepakat untuk melempar Nabi Yunus. Akhirnya apa? Nabi Yunus pun dimakan oleh ulhut, ikan paus yang besar. Ya, untuk bayangkan kesedihannya Nabi Yunus. Dia keluar dari kampungnya dalam keadaan kesendirian. Ini kan masalah ini, galau luar biasa. Kemudian di Quran itu diibaratkan Nabi Yunus itu fi zulumatis salas, berada di 3 kegelapan yang sangat gelap. Pertama, di kegelapan malam. Yang kedua, di kegelapan air laut. Air laut itu semakin dalam, semakin gelap. Ya, kemudian berada di kegelapan perut ikan. Betapa sedihnya itu Nabi Yunus alaihi salam. Nah, ternyata apa zikirnya Nabi Yunus? Ya, ketika dia di dalam perut ikan, dia bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Makanya Allah abadikan ini. Allah katakan, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus itu tidak bertasbih, ya, dia tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak mensucikan Allah Subhanahu wa taala, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan ini sampai hari kiamat. Nah, ternyata ya, berarti kan kesimpulan dari ayat ini bahwa penyebab Nabi Yunus keluar dari masalahnya, dari masalah yang dia hadapi adalah ketika dia banyak bertasbih. Subhanallah, dia berzikir tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Makanya Allah katakan, walaula annahu kana minal musabbihin. Ya, jika seandainya dia itu tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka dia Nabi Yunus akan tinggal di dalam perut ikan ya, sampai hari kiamat. Ya, kemudian di antara keutamaan bertasbih ini adalah ahabbul kalami ila rahman. Ya, ini adalah perkataan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asqaluhu fil mizan, dan zikir yang berat kalau ditimbang. Ya, zikir yang sangat berat kalau ditimbang. Apa dalilnya? Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani. Ada 2 kalimat kata Nabi. Khafifatani 'alal lisan. 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, tetapi berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 2 kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah ya. Ya, tasbih ini merupakan perkataan atau zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kalimat yang kata Nabi, khafifatani 'alal lisan, ya, ringan sekali diucapkan oleh lidah kita. Thaqilatani fil mizan, ya, dia ringan diucapkan tetapi berat di timbangan. Ya, habibatani ilar rahman, ya, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, jadi mari kita sering-sering untuk memperbanyak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di antara keutamaan tasbih? Ternyata di antara keutamaan tasbih adalah annahu min a'zami ma yukaffirullahu ta'ala bihi anil abdi sayyi'at. Di antara amalan yang kalau kita lakukan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita dengan bertasbih. Ini menarik ini hadis ini, ya. Atau sebelumnya Anda bertanya dulu sama teman-teman, ada tidak di antara kita yang mampu melakukan 1000 kebaikan dalam 1 hari? Atau coba hitung,
dari tadi pagi ini sudah kebaikan apa saja yang kita lakukan. Ya, mungkin kita sholat subuh, ya, apalagi kita bersedekah, kita misalnya tadi pagi sholat zuhur, kita sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ya, apalagi kita mengunjungi orang sakit misalnya, baru 7 kebaikan kita lakukan satu hari ini. Atau ada lagi yang lebih, satu hari sudah melakukan kebaikan apa saja? Makan makanan suami, iya, iya, menyapu. Coba hitung menyapu. Ya paling-paling mentok-mentok paling banyak itu ya 20 atau 25 kebaikan. Kayaknya sulit sulit logikanya begini saja. Kita kan dikasih Allah satu hari itu 24 jam. Kalau setiap jam kita melakukan kebaikan, jadi setiap 1 jam ada kebaikan yang kita lakukan, maka hanya ada 24 kebaikan dalam satu hari. Atau misalnya setiap 30 menit kita melakukan kebaikan, berarti hanya ada 48 kebaikan dalam satu hari kita lakukan. Kayaknya hampir-hampir sangat sulit kita melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari. Nah ini hadis ini menarik ya, yang dibacakan. Fa'an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi bersabda, ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Apakah mampu di antara kalian wahai sahabat, ya, kalian itu melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari? Akhirnya ini pertanyaan yang sama ini pernah ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Apakah ada yang mampu di antara kalian melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari? Fasa'alahu sa'il min julasaihi. Kemudian ada yang bertanya, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Bagaimana itu orang bisa melakukan 1000 kebaikan? Akhirnya Nabi katakan apa? Yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin. Dia bertasbih 100 kali, maka akan dituliskan kepada dia seakan-akan melakukan 1000 kebaikan. Nah, teman-teman, bertasbih 100 kali itu tidak memakan waktu paling lama 5 menit ya. 100 kali, bukan 1000. Nabi cuma katakan 100. Yusabbihu mi'ata tasbihatin. Kita katakan subhanallah, 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 subhanallah. Makanya di antara sunnah zikir pagi dan petang itu, ya kita disunahkan bertasbih 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Ternyata ini faidahnya. Ya, bertasbih itu bisa dengan kita bertasbih yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah. Dengan kita bertasbih sebanyak 100 kali, maka dituliskan kepada kita 1000 kebaikan. Au yuhattu anhu alfu khati'ah. Ya kalau memang kebaikan kita sudah terlalu banyak, maka Nabi katakan atau dihapuskan kepada kita 1000 kesalahan. Ini luar biasa. Ya luar biasa sekali keutamaan dari bertasbih. Ya kemudian ya ini di antara keutamaan tasbih ini, annahu min ajallil ibadati wa a'dhamiha ajran. Ya dia di antara ibadah yang paling mulia dan pahalanya sangat banyak. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marratin, barang siapa yang berzikir subhanallahi wa bihamdi setiap hari 100 kali, huttat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahar, maka akan diampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, ada yang tinggal dekat laut ya. Biasanya kalau sore-sore itu ada buih. Dia kayak apa ya? Busa-busa. Ya, walaupun dosa kita sebanyak itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira pelajaran kita hari ini ya. Ayat yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan ini ya, kita lanjutkan tentang keutamaan kita bukan keutamaan, tadabbur surat Al-A'la. Naam, alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan, kembalikan kepada Allah.
Nah, nah, jadi kan makanya itu Nabi katakan syariat Allah itu sangat banyak. Eh, Kadang-kadang itu suatu waktu hati itu ketika berzikir, ketika kita sedang banyak dosa, kemudian kita beristighfar, ya hati kita lebih enaknya di situ. Ya, jadi memang ya, di antara ya keutamaan syariat kita ini ada tanawu. Karena manusia ini kan dia memiliki sifat cepat-cepat bosan. Ya kadang-kadang orang itu ya ketika dia bertasbih terus mungkin dia akan bosan ya. Dia kadang-kadang mengganti dengan zikir-zikir yang lain. Tentu ya zikir-zikir yang lain juga memiliki banyak keutamaan. Jadi kadang-kadang kita bertasbih, kadang-kadang kita beristighfar, kadang-kadang kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silakan melakukan tanawu fil ibadah, ya seragaman dalam beribadah, keragaman dalam beribadah. Jadi ibadah itu bisa kita lakukan beragam. Ya, tasbih memiliki keutamaan, kemudian istighfar juga ada keutamaan sendiri, ya, salawat juga ada keutamaan. Ya kalau kita bisa melakukan semuanya maka silahkan dilakukan. Allahu taala alam. Nah,